Bincang Radio dari Studio Digital Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Daerah Jawa Barat, kembali kita lanjutkan. Pada perbincangan kedua ini kita akan lebih menukik lagi ke dalam tentang upaya-upaya BKKBN bergerak untuk penanganan stunting. Pak Teguh tadi sudah sepintas menyampaikan di awal bahwa ada penurunan, yaitu dari 24,4% menjadi 21,6%. Ini memang Pak Teguh tadi sampaikan belum sesuai harapan, tapi setidaknya sudah ada pergerakan turun. Saya dan kita pemirsa ingin tahu dinamika 1-2 tahun itu apa aja sih yang dikerjakan, kan kejar-kejaran ini. Kita katanya pengen sosialisasi ke masyarakat, pengen menyadarkan masyarakat. Tapi pada sisi yang lain juga masih jaga jarak karena harus pakai masker, dibatasi pertemuan terbatas. Apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Kan begini Pak, untuk mencapai nanti target yang ditetapkan di dalam Perpres itu 14%, itu kan perlu langkah-langkah strategis. Perpres ini harus diterjemahkan dalam bentuk pedoman yang lebih operasional. Maka pada akhir 2021 telah diterbitkan peraturan BKKBN ya. Ini tentang rencana aksi nasional untuk penurunan angka stunting atau RAN pasti. Dan ini sudah kita sosialisasikan kepada seluruh elemen ya, termasuk pemerintah daerah sebagai pedoman operasional, karena di dalam situ ada target-target per tahunnya. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan itu membentuk juga kelembagaan koordinasi. Nah kan siapa sih yang bertanggung jawab untuk menurunkan stunting di daerah ini? Nah maka ada dibentuk kelembagaan organisasi ini yang wujudnya di setiap daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa ini ada tim percepatan penurunan stunting. Itu harus ada dan sudah dibentuk gitu ya, tim percepatan penurunan stunting. Nah, siapa mereka itu? Sebenarnya kalau contoh di provinsi itu dan kabupaten kota diketuai oleh umumnya wakil kepala daerah, wakil bupati, wakil wali kota. Kenapa? Ya agar kita lebih greget anggotanya. Pentahelik sebenarnya yang terlibat di dalamnya. Banyak hal ya, dari ya unsur OPD termasuk juga unsur mitra di situ. Di dalam tim percepatan perusahaan ada sekretariat. Sekretariat ini yang memegang adalah kalau provinsi itu perwakilan BKKBN, kalau kabupaten kota OPDKB. Dan sekretariat itu dilengkapi dengan tim ahli. Satgas lah katakanlah. Tim ahli itu betul profesional dan itu direkrut oleh BKKBN, juga dibiayai oleh BKKBN. Untuk apa tim ahli ini? Ya untuk membantu kesekretariatan, termasuk memetakan isu-isu yang ada di daerah itu kan stunting, termasuk alternatif kebijakan. Kemudian diserahkan kepada ketua selaku pengambil keputusan menjadi sebuah kebijakan. Nah, ini ada tim ahli. Jadi tim ahli ini ada di provinsi dan juga ada di setiap kabupaten dan kota. Nah begitu juga di kecamatan dan desa itu sudah ada. Kemudian yang ketiga yang dilakukan adalah kita melakukan membentuk relawan-relawan. Karena kan nggak mungkin lah kita menjangkau keluarga yang jumlahnya 68 juta keluarga di Indonesia ini, sepertiganya adalah risiko tinggi stunting. Siapa kalau tidak relawan-relawan itu yang akan melakukan pendampingan, yaitu disebut dengan tim pendamping keluarga. Ini 200.000 tim itu komposisinya ada bidan. Berapa Pak? 200.000 tim. Nah, kalau satu tim kan 3 orang. Jadi memang clear ini 600.000 personel Mas Ganang. Ya. Se-Indonesia itu? Seluruh Indonesia. Terdiri dari tadi? Ada bidan, ada tim berak PKK, dan juga ada kader. Nah, tiga-tiganya ini saling berkolaborasi sesuai dengan tupoksinya. Jadi ada yang kader biasanya sama PKK ini kan lebih banyak untuk KIE gitu ya. Nah bidan untuk sebagai pusat rujukan pemeriksaan ibu hamil, yang calon pengantin dan lain sebagainya. Dan ini sudah kita latih dan sudah mulai bergerak. Nah kenapa ini penting? Karena keluarga dengan kondisi isu baru stunting itu perlu mendapatkan tidak hanya edukasi, tidak hanya informasi, tidak hanya cukup untuk mengetahui, tetapi juga harus mengidentifikasi faktor-faktor pengaruhnya apa dan bagaimana mencegahnya. Itu kan perlu ada pendampingan. Jadi tugas mereka itu intinya 3.
memetakan di mana itu sasarannya keluarga yang risiko tinggi stunting. Yang kedua memberikan edukasi. Yang ketiga adalah memfasilitasi untuk mendapatkan akses pelayanan. Jadi nganterin ke posyandu, nganterin ke bidan, menunjukkan paling tidak ke tempat-tempat pelayanan kesehatan dan sebagainya. Saya mendengarkan penjelasan ini, lalu serta-merta bayangan saya kerja berat, kerja capek, kerja terampil, kerja ikhlas, dan entah apalagi padanan kata yang tepat untuk melukiskan itu. Ternyata sangat luar biasa. Ya, pantesan kalau kemarin Pak Kepala Pusat, Pak Dr. Hasto datang ke Garut menyapa waktu ada pelatihan tim pendamping keluarga ini, antusiasmenya sangat tinggi. Artinya Pak, mungkin mereka nun sewu ya, maaf ya, tidak semata-mata butuh materi. Ya. Tapi butuh perhatian itu jauh lebih didambakan. Oh bayangin saja Pak, kader-kader dari kampung disapa oleh menteri misalnya seperti itu, oleh Pak Gubernur, Bupati foto bareng. Itu bisa meningkatkan semangat dan motivasi. Hanya itu saja sebenarnya. Itu saja. Kalau anggaran hampir dikatakan tidak ada anggaran. Kalaupun ada ya hanya untuk dukungan pulsa lah begitu. Memang ada. Oh betul, saya dengar itu. Dr. Hasto menyampaikan katanya hanya sekadar dukungan pulsa. Pulsa saja. Nggak sangat berarti. Tapi bukan masalah itunya ternyata. Bukan itu. Sebentar, Pak Teguh saya potong. Artinya para kader ini sudah paham betul. Artinya secara hati mendalam mereka ini harus bertugas semaksimal mungkin untuk mendampingi karena persoalan stunting yang begitu penting tadi. Ya, kan sebenarnya tim itu tadi, bidan itu kan sudah tahu tupoksi, PKK juga sudah tahu, dia punya dasawisma, tugasnya mensukseskan 10 program pokok PKK, salah satunya KB, kesehatan dan sebagainya. Dan kader yang satu itu kader yang sesungguhnya sudah tahu peta lapangannya. Ini yang disebut kalau Jawa Barat namanya sub-pos KB. Ada PPKBD, sub PPKBD. Jadi orang sebenarnya udah biasa. Nah, artinya dari segi semangat model kerjanya bukan hal yang baru. Hanya memang kalau bicara stunting, kalau dulu bicaranya KB kali begitu ya, kesehatan. Kontrasepsi, macam-macam ini lebih fokus. Nah kita bicara stunting itu opo, stunting tenaon gitu ya, gitulah seperti itu. Jadi ini perlu ada refreshing dan sebagainya. Dan pelatihan kita juga memang tidak pelatihan seperti zaman dulu berminggu-minggu hanya 1-2 hari, kemudian dicoba di lapangan, nanti didampingi lagi oleh petugas. Jadi seperti itulah kondisinya. Pak Teguh sudah mendapatkan impact atau dampak dari ini, sudah ada gambaran singkatnya bagaimana setelah dibentuk 22 awal itu peran TPK ini seperti apa? Ya secara umum, kalau angkanya saya tidak menyebutkan, tetapi secara umum mereka sudah melakukan upaya pendampingan, buktinya banyak sekali yang ngeluh kan begitu. Artinya kalau banyak yang ngeluh, banyak nyoba kan begitu. Ini harusnya seperti apa coba? Ya Pak ini harus dilaporkan kalau ada aplikasi tertentu ini loh ya. Ada aplikasi? Ada aplikasi untuk pendampingan. Ini contoh yang calon mau menikah nih, Catin ini. Oh ya, sebentar. Jadi ada strategi-strategi khusus untuk persoalan penanganan stunting ini adalah pencegahan. Satu di antaranya adalah mereka yang hendak berumah tangga. Ya, calon pengantin tadi. Seperti apa itu, Pak? Ya kan begini ya. Orang yang mau menikah itu ya tidak hanya menganggarkan, tidak hanya dicek saldo rekeningnya kan begitu ya. Tetapi kan kondisi kesehatan perlu dicek, terutama adalah kadar hemoglobin ada di darahnya, memenuhi standar atau tidak. Kondisi gizinya, jangan sampai kurang gizi ya. Karena waktu muda pingin langsing, dietnya keterlaluan ya. Taunya ya kekurangan energi kronis, termasuk hemoglobin. Hemoglobin itu penting karena itu sebuah kendaraan untuk membawa makanan ya kepada seluruh organ kita ya, itu kan hemoglobin. Itu standar, kenapa? Karena perempuan ini kan setiap bulan menstruasi. Nah menstruasi ini kan pasti keluar nih, darahnya sekian cc ya, kata para dokter ya sekitar 200 cc. Selama 3 bulan, kenapa 3 bulan harus didampingi? Karena 3 bulan itulah masa untuk membentuk sebuah sperma yang bagus. Gitu. Tercipta itu diantara kurun waktu 3 bulan itu. Makanya 3 bulan itu tidak dikatakan karantina, tetapi diperiksakan betul. Sehingga pada saat menjalin sebuah kehidupan rumah tangga, hamil itu siap hamil. Dan itu ada aplikasinya. Dan aplikasi itu siapa itu? Tim pendamping keluarga. Makanya saya ini yang saya ingin tahu tadi. Makanya saya katakan tadi, waduh ini susah nih Pak. Jadi aplikasinya
error terus, misalnya sinyalnya luplak lah begitu ya. Iya. Artinya sudah mencoba. Nah, sudah mencoba ini. Dan ya saya katakan tadi dari 24,4% sekarang 21,6% itu kan salah satunya dampak dari kerja di lapangan. Nggak mungkin ujuk-ujuk turun toh. Nah, itu dia. Itu sering Pak mendapatkan informasi tentang keluhan masukan aplikasi. Oh ya sering dimaki-maki saya itu. Bikin aplikasinya sulit dan sebagainya, sinyalnya enggak ada. Oh kok disalahin BKKBN gitu. Ya. Padahal memang ya ini disiapkan dalam rangka untuk menopang dan menjadi pondasi kuat untuk penanganan stunting tadi. Ya karena kan nanti di dalam instrumen itu, begitu ada pendampingan Mas Ganang ya, oh ternyata ini siap hamil, siap nikah. Tapi memang itu bukan bukan persyaratan boleh nikah atau tidak. Kalau usianya di bawah 20 tahun misalnya 18 tahun sudah harus nikah dan disetujui oleh dapat dispensasi nikah, ya nikahlah. Tetapi sebaiknya jangan hamil dulu. Oke. Belum siap hamil. Nah itulah perlunya upaya-upaya untuk menjaga jarak kehamilan itu ada di situ diantaranya. Saya pikir tugas BKKBN itu super berat Pak ya, meskipun sudah pentahelik juga, ternyata kok yang ngurusi aplikasi segala. Iya, ada orang mau nikah saja diatur sehingga harus kerjasama dengan Kementerian Agama. Betul. Ada sertifikasinya, betul ya? Iya betul. Dan ini sudah sepakat dengan Pak Menteri Agama. Sudah berlaku. Jadi sudah berlaku dan sekarang malah Pak Menteri Agama sudah mengeluarkan semacam statement bahwa bagi calon pengantin harus diperiksakan, harus mendapatkan pendampingan dari tim pendamping keluarga sebelum dibawa ke KUA begitu. Harus juga mendapatkan sertifikat siap hamil, siap nikah, siap hamil kan begitu. Itu komitmen sudah. Ngeri. Jadi saya pikir negara itu curut campurnya sebegitu mendalam. Jadi kalau pemerintahan tidak hadir di sini, stunting tidak akan bisa diberesin dengan lebih cepat karena tadi kita kejar 2045 tahun emas itu. Iya, betul Mas. Jadi ini urusan kita bersama dan negara memang tidak boleh lepas. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, ngopo sih negara campur urusan kasur begitu. Loh, dari kasur itulah nambah penduduk. Kalau penduduknya nambah yang menyediakan sekolah ini siapa? Nanti begitu masuk kerja, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu kan negara juga. Ya Pak Teguh, saya jadi ingat dongeng atau obrolan kita waktu Pak Teguh masih bertugas di KIE di Jawa Barat tahun 2000-an. Pak Teguh pernah bilang, Mas besok kita akan ada bonus demografi, ada generasi emas. Kita akan obrolkan anak itu mengapa sih tidak boleh lebih dari 2. Karena kalau nanti lebih dari 2 urusannya banyak, sekolah. Bagaimana dengan pemenuhan airnya? Bagaimana dengan bentuk rumahnya itu akan jadi persoalan-persoalan. Dan ternyata jadi kenyataan Pak. Iya. Tadi bicara tentang bonus demografi. Sekarang itu sebenarnya sejak tahun 2012 ya. Sudah memasuki kita itu bonus demografi sebenarnya ya, sampai dengan 2032 sebenarnya nanti. Di mana tingkat ketergantungan penduduk itu melalui titik yang rendah gitu ya. Jadi cirinya itu begitu 2 penduduk usia produktif menanggung 1 penduduk usia non produktif, disitulah sesungguhnya bonus demografi bisa dipetik atau tidak begitu. Tapi ada syaratnya loh ya. Syaratnya kalau penduduk yang sekarang ini yang produktif itu berkualitas atau tidak begitu loh ya toh. Ya kalau orang kita ngomong kualitas ya kudu nyakolah, kudu sehat, kudu jak-jak waringkas gitu ya. Dan kudu memang pinter gitu ya, cerdas. Ya jadi ya harus cerdas, harus sehat lah ya, sehat walafiat gitu ya. Tetapi juga memang harus memiliki semacam tentu saja karakter yang baik begitu seperti itu. Nah, baru bonus itu bisa dipetik dengan baik nanti pada tahun 2045. Pemirsa pendengar Radio Jawa Barat, Anda masih bersama saya Ganang Parto dari PRSSNI Jawa Barat dalam Bincang Radio dengan narasumber kita Dr. Andes Soekarjo Teguh Santoso MPD, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Kita akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi.